Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita persembahkan pujian syukur kepada Allah yang senantiasa memberkati hidup kita dan yang menuntun kita sebagai gerejanya. Dengan sukacita tetap setia melaksanakan amanat pengutusannya di dunia ini. Kita percaya bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini kita akan tetap mengalami sukacita, damai sejahtera, dan terutama memiliki kerinduan yang besar untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Dari rumah kita masing-masing, marilah kita menyatu dalam doa dan penyembahan kita melalui ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini. Pelayan firman hari ini, Pendeta Murni Rantedongi STH bersama seluruh Majelis Jemaat Bahtera Kasih Kolonodale mengucapkan selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kepada seluruh warga jemaat yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama pada hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan dan pengharapan baru bagi kita semua. Dengan ucapan selamat beribadah, kami jemput jemaat berdiri dan menyanyikan NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus Sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Panggilan ilahi. Wahai umat Tuhan, di manakah engkau terserak di masa pandemi ini? Dengarkanlah panggilan ilahi melalui nubuat Nabi. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita sambut panggilan ilahi
dengan melakukan pujian di setiap pencobaan dan duka batinku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami, yang telah bangkit untuk menunjukkan kehidupan, yang telah mati untuk memperlihatkan kematian dosa, yang mengangkat kami kepada kehidupan kekal, tolonglah kami untuk mengikuti-Mu dan mengasihi-Mu di tengah kekhawatiran, kekalutan dan kegemparan dunia. Tinggallah bersama kami jemaat-Mu yang hari ini mempersembahkan bakti kepadamu. Dimuliakanlah nama-Mu ya Kristus yang bangkit, yang bersama Bapa dan Roh dimuliakan dan dipuji. Tritunggal Kudus yang menjadi dasar ibadah kami hari ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita datang kepada Tuhan mendengarkan kesaksian Mazmur pasal 80. Tuhan, maukah Engkau memulihkan? Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan janji pemulihan dari Allah kita. Ulangan 30 ayat 3 sampai 4, ayat 8 sampai 9 bagian A. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Engkau akan dengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Kita lakukan pujian kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiadalah kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan.
Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Hari ini menjadi kesukacitaan dan kegembiraan kami, manakala kami diperkenankan oleh Tuhan untuk bersatu dalam ibadah, memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami datang memohon Engkau akan hadir memberkati kami semua melalui kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan di tengah-tengah persekutuan kami hari ini. Roh Kudus-Mu akan memperlengkapi kami sehingga kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman-Mu dan membawa kami untuk senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, kami bersedia mendengarkan suara-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini terpilih dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, 7, dan 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6, 7, dan 8 demikian firman-Nya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita dapat beribadah bersama-sama, merayakan peristiwa bersejarah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan sesuai dengan program jemaat kita, di setiap tahunnya ketika momen ini tiba dan kita sampai pada masa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Perayaan ibadah ini selalu kita rayakan dalam bentuk ibadah di alam terbuka. Dan pada tahun-tahun sebelumnya kita dapat bersama-sama melaksanakan itu, dan tahun yang lalu kita melaksanakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di lokasi wisata Pendolo. Tetapi sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudara, keadaannya menjadi berbeda. Kita tidak bisa kemana-mana karena COVID-19 yang mengharuskan kita berada di rumah kita masing-masing. Menjaga jarak, kita tidak boleh kontak fisik, berjabatan tangan, dan sebagainya. Kita diharuskan memakai masker jika keluar rumah. Yang terpapar harus dikarantina. Kunjungan pelayanan dibatasi. Pelayanan doa hanya melalui handphone. Dalam kondisi seperti ini, hubungan-hubungan kita dipenuhi dengan kata-kata atau permohonan maaf, karena kita berupaya patuh dan berusaha melakukan yang terbaik. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi sukacita kita hari ini ketika kita merayakan lagi peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekalipun keadaannya telah berubah, keadaannya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Ibadah kita hari ini mengusung tema Tuhan, maukah Engkau memulihkan? Ini adalah pertanyaan para murid-murid kepada Yesus guru mereka, dan tentunya juga dapat menjadi pertanyaan kita di masa pandemi ini, maukah Tuhan memulihkan? Dan ini adalah sebuah bentuk respon teologis kepada Tuhan, karena Dia adalah sandaran kita di saat-saat sulit seperti ini. Kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, yang mengatur jalannya semesta ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin bisa berefleksi, kalau Allah mau tetapi tidak bisa, maka Ia bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah bisa tetapi tidak mau, berarti Dia bukanlah Allah yang Maha Baik. Yang seharusnya adalah Dia mau dan Dia bisa, supaya semuanya terjadi sesuai dengan hasrat kita, keinginan-keinginan kita, pemahaman kita tentang siapa Allah bagi kita. Nampaknya situasi dan keadaan hati yang seperti inilah yang kemudian diantisipasi oleh Yesus ketika para muridnya bertanya menjelang kenaikannya ke sorga, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tahukah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orientasi hasrat para murid adalah pemulihan kerajaan Israel ke masa yang lampau, kepada Raja Daud yang secara politis menyatukan kerajaan itu. Ada hal yang sangat menarik di sini ketika Injil Lukas menggunakan bahasa waktu yang unik, yaitu kronos. Dalam terjemahan Lembaga Alkitab menggunakan kata masa. Masa di sini berarti seperti kita sedang menghitung hari Senin, Selasa sampai hari Minggu, bulan Januari, Februari sampai bulan Desember, tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Waktu berkaitan dengan kronos di sini berurutan dan berulang. Hari Senin dapat berulang, minggu depan ada lagi. Tahun depan kita melaksanakan ini, bisa dilakukan lagi. Dalam konteks ini, waktu itu adalah sesuatu yang diharapkan akan segera terjadi dan itu sangat dekat dan tidak lama lagi. Itu hasrat di hati para murid. Karena itu baik para murid maupun kita sebagai jemaatnya tentu menghendakinya agar segera saja situasi ini dipulihkan. Hal ini jangan terlalu lama. Itu harapan-harapan kita. Demikianlah para murid Yesus mengharapkan hal itu, menghendaki agar Yesus guru dan Tuhan mereka yang bangkit dari kematian segera melakukannya, segera memulihkan keadaan mereka. Sangatlah menarik jawaban Yesus atas pertanyaan para murid. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Yang unik di sini karena Yesus kemudian menambahkan bukan hanya berbicara soal masa, waktu yang dapat kita hitung, waktu yang dapat terulang, waktu yang dapat diurut, waktu yang dapat kita prediksi dan cipta kembali, tetapi Dia menambahkan kata waktu yang di dalamnya ada dua kata yang berbeda, yaitu kronos untuk masa dan kairos untuk waktu itu sendiri. Kairos adalah waktu yang tidak akan pernah terulang, yang biasanya kita selalu memahaminya dengan kata kesempatan. Kesempatan itu tidak akan pernah berulang. Nah, terhadap pertanyaan ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus menjawab bahwa baik kronos maupun kairos, keduanya berada dalam ketetapan Bapa. Bapalah yang menempatkan waktu itu. Kairos ataupun kronos berada dalam kendali Sang Bapa. Dia mampu melakukan segala sesuatu di dua waktu
yang ditetapkannya. Pada jawaban Yesus, ia mau menyatukan kebaikan dan kekuasaan Sang Bapa bukan dalam perspektif atau pemikiran atau tinjauan para murid, melainkan pada perspektif Allah Bapa sendiri. Mereka boleh berpikir tentang kebaikan Allah, kekuasaan Allah yang memulihkan itu, tetapi kebaikan dan kekuasaan Allah itu tidaklah sama dengan kebaikan, dengan kekuasaan yang sedang mereka pikirkan. Sebab jika mereka berpikir tentang kebaikan-kebaikan Allah, tentang kekuasaan Sang Bapa dalam perspektif mereka, sesungguhnya mereka sedang membatasi karya Allah di dalam sejarah dunia ini. Allah jauh melampaui semua pemikiran atau gambaran-gambaran itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus kemudian melanjutkan lagi, kamu akan menerima kuasa. Lukas menggunakan kata lambano yang bukan hanya berarti menerima, tetapi di dalamnya terkandung makna mengambil. Jadi ketika Yesus berbicara kamu akan menerima kuasa itu berarti bahwa Allah mengambil kuasa itu pada dirinya, lalu memberikannya kepada manusia, menganugerahkannya kepada manusia melalui karya Roh Kudus. Jadi jika sebelumnya tanda itu adalah firman yang menjadi daging, sekarang tanda itu berubah dengan datangnya Roh Kudus. Itu berarti Allah dapat hadir, tetap hadir dalam sejarah dunia untuk karya-karya pemulihan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini Allah di dalam sejarah penyelamatan umat manusia, ia tidak ingin melakukannya sendiri. Ia menghendaki para muridnya menjadi saksinya. Dalam prinsip ilahi berlaku bahwa pemberian diri itu selalu bermakna penugasan. Allah memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk ditugaskan menjadi saksinya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan konteks waktu kita? Jika kita bertanya, Tuhan maukah Engkau memulihkan? Tuhan maukah Engkau memulihkan situasi kami sekarang ini? Memulihkan keadaan kami? Memulihkan negeri ini? Pertanyaan ini bukan dalam pengertian bahwa kita sedang menguji Allah atau memaksanya untuk memulihkan hidup kita dalam perspektif kita. Sekarang mari kita menempatkan pernyataan ini dalam perspektif Allah. Ketika kita bertanya, Tuhan maukah Engkau memulihkan, itu adalah doa kita dalam penyerahan diri sebagai saksi di hadapannya, dalam sebuah kesadaran bahwa hidup ini sekalipun tidak pernah sama lagi dengan sebelumnya, dan pada semua aspek termasuk kehidupan bergereja dan juga dalam bidang-bidang pekerjaan kita di tengah-tengah masyarakat, kita mengaminkan bahwa Allah sanggup memulihkannya. Masa pandemi ini, saudara-saudara, baiklah kita menjadikannya sebagai kairos, sebagai waktu Allah, sebagai kesempatan bagi kita untuk mengantisipasi masa depan kita bersama. Di dalamnya terkandung harapan akan ciptaan yang baru, sebuah pembaharuan yang bersifat universal, sebagai kekuatan iman Kristiani yang menjadi jawaban atas pengalaman-pengalaman di masa pandemi ini. Dan Roh Kuduslah yang akan menghembusi pengalaman kita dengan sebuah harapan dan menjadikan pengalaman kita sebagai gumul juang bergereja kita, pengabdian kita, kehidupan keluarga kita dalam seluruh tanggung jawab bersama untuk mengatasi dan melampauinya. Semoga masa pandemi ini akan segera berlalu dan kita bisa tiba pada Kronos dan Kairos selanjutnya
untuk menata hidup dan pelayanan yang masih dikaruniakan Tuhan bagi kita. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Roh Kudus menolong kita. Amin. Ungkapan syukur dalam ratapan. Di tengah ratapan pembuangan dan derita, dengarkanlah ungkapan penghiburan dan pengharapan dari Nabi Yeremia. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dalam ketenangan di tempat kita masing-masing, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Allah sambil menyanyikan NKB nomor 38, Telah Lewat Malam Yang Gelap. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan harapan kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami dapat beribadah, memperingati lagi peristiwa bersejarah, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sekalipun di tengah kekhawatiran dan keresahan kami karena pandemi COVID-19. Kami bersyukur bahwa pelayanan kami kepada warga jemaat dapat kami lakukan dengan segala keterbatasan yang ada. Pemberian diri dalam pelayanan ini adalah pertanggungjawaban iman dalam tugas kami bersama. Sebagai majelis jemaat, sebagai pekerja gereja, sebagai badan-badan pelayanan, sebagai anggota jemaat, persekutuan bapa, perempuan, pemuda, remaja, dan anak-anak. Engkau memanggil kami bagi tugas ini. Karenanya kami persembahkan segala yang kami lakukan ini hanya kepada mezbah-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menerima dan menyempurnakannya. Ya Allah, penguasa sejarah,
Kami tak tahu sampai berapa lama kondisi pandemi ini akan terjadi. Tetapi kami percaya kasih-Mu atas sejarah dunia memberi kami harapan bahwa kehidupan baru akan tercipta sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu persiapkanlah kami di masa-masa ini, pun segala persiapan dan antisipasi kami menyambut hari-hari hidup selanjutnya, dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Rencana hidup kami ke depan, Tuhan kiranya menentukan keutamaannya. Kami berdoa bagi warga jemaat, pelayan-pelayan gereja-Mu yang berada di kota Kolonodale ini, maupun yang tersebar dimanapun mereka berada. Buatlah kami tetap terhubung satu dengan yang lain, sebagai persekutuan keluarga besar Jemaat Batra Kasih Kolonodale, sambil terus giat bekerja, berdoa dan bersyukur, sekalipun raga tak berjumpa. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang bergumul untuk biaya hidup setiap hari. Tuhan kiranya mencukupkan dengan berkat-berkat dari-Mu di tengah-tengah kekhawatiran global ini. Kami berdoa bagi para pemangku kepentingan, Majelis Sinode GKST, jemaat-jemaat GKST, dan semua orang yang Engkau panggil untuk melayani-Mu. Tuhan kiranya mengaruniakan hikmat kepada mereka untuk mengupayakan yang terbaik bagi pelayanan di seluruh wilayah pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah, di kota dan sampai ke daerah-daerah penginjilan. Ya Allah yang rahmani, jagalah kami di bawah dekapan anugerah-Mu, tatkala kami berada pada masa ketidakpastian, dalam derita dan kesukaran. Topanglah dan kuatkanlah kami saat kami gelisah dan takut. Angkatlah mereka yang patah semangat, agar mereka bersuka cita dalam kasih-Mu, sehingga kami semua tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Dekatlah dengan mereka yang sakit dan terisolasi karena COVID-19. Buatlah mereka mengetahui bahwa ketika bahaya datang mengancam, lengan-Mu yang kekal menopang mereka. Hiburkanlah dan sembuhkanlah mereka dalam kuasa kasih-Mu. Berilah ketabahan dan kesabaran bagi mereka yang merawat dan mengobati orang sakit. Berilah kebijaksanaan-Mu agar mereka dapat mencari dan menemukan obat penyembuh. Kuatkanlah mereka dengan Roh-Mu, bahwa melalui karya mereka banyak orang akan dipulihkan. Pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Kabupaten Morowali Utara, TNI Polri, berkatilah mereka. Ya Tuhan, berilah kami keberanian di tengah ketakutan ini. Ajarlah kami agar tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi keselamatan orang lain juga. Bila dengan menjaga jarak kami dapat menunjukkan kasih, buatlah kami rela membatasi diri. Berkati persembahan syukur kami, kiranya dapat menjadi sarana penunjang dalam pelayanan gereja-Mu. Inilah kami, umat-Mu yang datang berdoa. Sayangi dan kasihanilah kami. Demi nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Jemaat dijemput berdiri. Menanti Tuhan memulihkan. Para murid bertanya kepada guru mereka, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sang guru menjawab, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita melakukan pujian bila kurenungkan kasih Tuhan.
Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihi Dia selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk saat teduh. My God. My God. Why have you forsaken me? Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya masa